Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa bertemu di pertemuan perkuliahan perdana hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik mahasiswa sekalian, pada pertemuan pertama ya PTN 0102 pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi yaitu kontrak kuliah mikroprosesor dan mikrokontroller. Yang kedua, kemudian kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi yang akan kita gunakan selama perkuliahan. Baik, untuk kontrak kuliah ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa secara default perkuliahan kita adalah secara daring, kecuali nanti ketika ada info dari saya untuk melakukan tatap muka. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mempunyai PC atau laptop untuk melakukan praktikum, di mana praktikumnya kita akan sampaikan melalui Sinau. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan melakukan login ke Sinau sesuai dengan jadwal yang telah diberikan untuk absensi. Yang keempat, materi kuliah akan disampaikan dalam bentuk PDF dan atau video YouTube untuk diikuti dan dipraktikkan secara mandiri menggunakan laptop atau PC masing-masing dari mahasiswa. Yang kelima, materi yang kita sampaikan berupa pembuatan program ya untuk microcontroller jenis PC16F877X ya. X itu artinya bisa A, bisa tanpa ya, dan AVR Arduino Nano. Yang keenam, aplikasi yang kita akan gunakan yaitu LD Micro 32 sebagai programmer, simulator dan compiler. Kemudian Arduino IDE serta Proteus versi 7 yaitu ISIS untuk simulatornya. 7. Penilaian berupa kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Kemudian untuk UTS dan UAS bisa berupa praktik, lab komputer atau proyek yang akan kita sampaikan nanti ketika kita berikan kisi-kisi UTS ataupun UAS. Kemudian aplikasinya kita menggunakan LD Micro ya. Yang kita gunakan adalah LD Micro 32 yang telah saya share di drive untuk nanti Anda download, kemudian ekstrak, cari file LD Micro 32 exe, kemudian kita buat di desktop. Begitu juga untuk Proteus versi 7 ya, kita download di link berikut, kemudian cari ISIS, kemudian buat shortcut di desktop. Baik, kita akan coba download dan membuat shortcut di desktop untuk LD Micro. Yang pertama, kita klik ini ya, kemudian kita download aja. Kita download ya. Oke, kita download.
kemudian kita buka folder tempat dimana ya kita mendownload, kemudian kita ekstrak ya. Kita ekstrak di sini contohnya LTMicro 353. Mohon maaf, ini saya salah memberikan filenya. Kita coba download lagi file LTMicro nya. Oke, LTMicro kita coba download. Oke, kemudian sudah berhasil download. Kita coba buka foldernya. Di sini. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita ekstrak. Saya pakai 7-zip ekstraktor. Kemudian kita ekstrak ke LTMicro 3255B ya. Oke. Kemudian kita cari hasil ekstraknya. Oke, ini dia. Kemudian kita cari LTMicro ya, kemudian klik kanan, send to, kita pilih send to ke desktop sebagai shortcut ya. Nah, oke. Nah, kita lihat. Oke, sudah ada ya. 32 shortcut. Oke. Kemudian yang kedua, kita download lagi Proteus-nya. Yang kedua yaitu file Proteus. Kita langsung download aja. Kemudian kita oke. Kita tunggu. Agak lama ya. File telah terdownload, kita coba buka foldernya, kemudian kita ekstrak ke Proteus 7 profesional. Baik, sudah, kita lihat di bawah sudah ada ini ya. Double klik, kemudian kita masuk ke bin, cari ISIS ini ya. Jadi mohon maaf, tadi di sini file Excel maksudnya di bin ya. Oke, kemudian klik kanan, jangan lupa send to desktop. Oke. Nah, ini sudah ada punya ya, LTMicro 32 dan ISIS Proteus versi 7. Baik, kita akan sedikit menggunakan sebagai pembuka saja. Kita kenalan dulu dengan LTMicro 32 dan hubungannya dengan ISIS ya. Kita double klik ya. LTMicro tampilannya seperti ini ya. Oke, ISIS-nya seperti ini. Baik,
pada ISIS kita akan coba menggunakan microcontroller PIC16F877A ya. Jadi di sini di select mode ya, kita pilih playlist ya ini, kemudian kita cari PIC16F877. Nanti ada yang tanpa A dan ada A nya, kita pilih yang A, enter. Setelah kita klik, double klik boleh, dipilih kemudian enter boleh ya. Kemudian kita masukkan di sini ya, oke. Oke, kira-kira tempatkan di tengah sini. Kemudian kita ambil lagi sebuah LED ya, green LED. Nah, green LED, nah ini dia green LED. Nah, kemudian button, nah, aktif button ya, itu aja. Oke, nah, tutup. Kita rangkaikan buttonnya di sini, luruskan dengan RA0, kita tarik garis, kita buat kabelnya ya, kemudian greennya di sini. Kita LED green, kita putar dulu supaya, nah biar seperti ini. Itu ini LED 2, LED 3 ya, kita buat pengkabelannya seperti ini. Oke, kemudian ini belum bisa berjalan karena belum ada power untuk 5 volt positif dan ground ya. Kita ambil di sini, kita powernya ya di sini, klik, kemudian kita hubungkan ya. Kemudian groundnya juga sama seperti ini, taruh sini, kemudian kita hubungkan. Oke, baik, kita akan coba tambah lagi untuk ini ya, tambah lagi untuk buttonnya, untuk button 2 dan button 3. Oke, button 2 di pin 3 atau di RA1 dan button 3 di pin 4 atau di RA2. Seperti halnya push button pertama, kita pengkabelan lagi seperti ini ya, untuk seleksi. Kemudian jangan lupa kita simpan terlebih dahulu ya, save design. Kita coba ke ya, disimpan di mana tempat Anda menyimpan ya. Baik, kita beri nama PT 0102 ya. Kita enter. Nah, kita rangkaian di ISIS-nya untuk simulatornya sudah berhasil. Nah, kemudian kita buat program menggunakan LD Micro. Nah, jadi pada ISIS ini belum bisa jalan ya. Ketika kita jalankan di sini, masih ada error karena programnya belum ada ya. Kita buat dulu di sini ya. Jadi pada LD Micro ini tampilannya ada dua bagian ya, blok atas dan blok bawah. Nah, blok atas ini adalah programnya dan blok bawah ini adalah notasi pin ya, untuk
pemberian pin-pinnya ya, di pin berapa, push button berapa di pin berapa dan seterusnya ya. Baik, yang pertama di segi yang bagian blok atas ini adalah pemrograman. Di bagian pemrograman ada sudah disediakan satu ya, baris kiri dan baris kanan seperti ini. Ini adalah plus, yang kanan adalah minus, serta satu program N ya. Ini adalah induk tangganya ya. Yang ini adalah nanti anak tangganya. Anak tangga ini berisi instruksi-instruksi. Nah, LD Micro ini instruksinya berupa instruksi ladder ya. Jadi dia diagram tangga ya. Di mana segala perintahnya, instruksinya dalam bentuk programnya dalam bentuk instruksi. Tinggal kita ambil saja, kemudian kita rubah variabelnya ya. Jadi induk tangga yang kiri adalah plus, induk tangga yang kanan adalah minus, dan diantaranya adalah program atau anak tangganya. Di sini namanya rung ya. Baik, di rung pertama kita akan mensimulasikan push button 1 untuk menyalakan D1 ya. Jadi kita masukkan ke instruction ya. Namun sebelum itu kita akan setting dulu. Programmer microcontrollernya menggunakan PIC ya. Kita setting dulu di microcontrollernya, kita klik di PIC 16 ya, PIC 10 sampai 16 kita pilih yang 16F877, 16F877. Oke, kemudian kita MCU parameternya ini adalah kristalnya secara default 16 ya. Oke. Jadi nanti di sini kita double klik, ini kristalnya diganti juga 16 ya, 16 MHz ya, karena di setting di sini kita settingkan 16 MHz ya, atau MHz. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Untuk mensimulasikan sebuah button ya, kita gunakan instruction, kemudian kontak ya, namanya insert kontak, atau shortcutnya adalah C. Oke, seperti ini. Kemudian outputnya sebuah coil ya, instruction kontak coil, kita pilih coil atau output ya. Nah, di sini ada coil L. Oke, kita namakan, kita rubah yang X, new-nya kita rubah. Ini double klik aja ya, double klik, kemudian name-nya 1, jadi X1. Source-nya adalah input, dia sebagai input. Artinya dia membutuhkan pin. Di sini pin RA01 ya. Oke. Kemudian di Y juga sama, Y1. Nah, tipenya normal, source-nya adalah output pin. Output pin itu artinya dia butuh pin pada microcontrollernya ya, di 33 atau di RB0. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah kita program, nah di sini kita bisa simulasikan, mendebugnya ya. Caranya simulate, kemudian simulation mode, nah kemudian start. Nah, setelah start maka induk tangganya yang sebelah kiri berwarna oranye ya, kemudian yang sebelah kanan biru, itu namanya minus dan ini plus, dan sinyal masuk ke X1 namun belum keluar dari X1, belum ke kanan ya. Kapan ke kanan? Ketika ini bernilai 1. Nah, sementara kita lihat state-nya X1 balik ke 0. 0 artinya tidak menghubungkan karena dia sistem digital ya. Bagaimana supaya dia dapat mengalirkan ke kanan sehingga diterima oleh Y1, sehingga Y1 bernilai 1 nanti dengan cara merubahnya ke 1, yaitu dengan cara double klik di sini atau double klik di sini. Kita lihat double klik. Nah, maka X1 bernilai 1, kemudian sinyal warna oranye ke kanan dan diterima oleh Y1 sehingga Y1 berlogika 1.
Baik, untuk menghentikan simulasi, untuk memutus, ya kita double klik lagi di sini misalnya ya, double klik di sini boleh ya, maka akan 0, sinyal akan berhenti di sini sehingga Y1 mati. Oke, kita simulasinya kita selesaikan, kemudian kita compile, tapi jangan lupa kita simpan dulu file ya, save. Oke, baik, sudah kita simpan dengan nama PT0102 ya. Oke, nah setelah disimpan, karena simulasinya sudah benar, artinya berjalan, ketika X1 ditekan atau kita rubah menjadi statusnya 1, maka Y1 berlogika 1 juga ya. Kita compile. Nah, artinya kita buat sebagai program hex sehingga bisa dijalankan di microcontroller di simulasinya di Proteus. Nah, kita cari compile, kemudian compile atau F5. Klik. Nah, tetap di sini ya, dia akan berada di folder dia, filenya tersimpan. Setelah default namanya sama ya, kita save aja. Jadi namanya PT0102 hex.hex. Save ya. Nah, ini ada keterangan, nah not assigned itu artinya penyimpanannya compile-nya berhasil, namun nah ini pin ya, assignment pada pin microcontroller belum kita tentukan, jadi ada errornya ya. Oke, nah ada error seperti ini. Oke, jadi tadi di oke terus saja ya sampai kembali. Kemudian kita jangan lupa ini, double klik aja di sini. Nah, maka akan muncul di pin berapa. Kita lihat di sini X1 di pin 2. Kita lihat pin 2. Nah, pin 2 adalah RA0, benar kan ya? RA0 ya. Oke saja. Kemudian Y1 di pin 33 atau RB0 ya. 33 RB, double klik aja. Kemudian save. Save terlebih dahulu. Kemudian kita compile. Nah, ketika compile sudah berhasil seperti ini ya. Oke, jadi mahasiswa sekalian, nanti sebaiknya sebelum kita mengcompile ini ditentukan terlebih dahulu di pin berapa pada microcontrollernya. Baik, nah setelah dikompil selesai, kita coba simulasikan di Proteus ya. Kita masuk ke Proteus, kita double klik di microcontrollernya, kemudian pada isian program file kita cari ya. Nah, ini sudah ada ya. Cari folder di mana tempat hasil compile dari LD Micro-nya Anda simpan, kemudian klik, kemudian oke ya, kemudian oke. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini. Nah, tidak ada error, artinya sistemnya berjalan dengan normal ya. Kita coba, kita tekan X tombol ini 1 ya. Nah, maka D1 akan menyala. Kita lepas, mati. Jadi sesuai dengan yang ada di LD Micro ya. Kita coba simulate ya. Double klik di sini untuk kita anggap menekan ya, maka akan nyala. Sama di sini ya, nyala. Ketika lepas mati. Sama juga. Ketika lepas dia akan mati. Jadi untuk menekan tombol X maka klik 2 kali, untuk melepasnya klik 2 kali juga ya, seperti itu. Nah, push button 2 belum ada fungsinya ya, karena DLD Micro-nya belum kita pasang ya. Baik, kita coba lagi, kita pasang, kita program untuk push button 2 dan push button 3. Push button 2 untuk menyalakan D2, push button 3 untuk menyalakan D3. Jadi cara menambahkan programnya adalah dengan cara menambah rung-nya di bawah ya. Caranya adalah edit, kemudian insert rung after di bawahnya ya. Kita akan bikin 2 ya, berarti edit rung after sekali lagi. Nah, di sini kita tambahkan interaction kontak coil, kita pilih C ya. Kemudian interaction lagi,
kontak atau coil, kita pilih coil sebagai output. Nah, ECU-nya ya kita rubah menjadi 2 dengan source-nya sama input ya. Oke. Ya. Y berarti kita namakan 2 dengan source-nya output, tipenya normal. Oke, ya. Jadi di sini kesimpulan kita dapat ambil, X yang berawalan X itu adalah kontak yang butuh pin di microcontroller, dan Y juga sebuah coil yang membutuhkan pin. Di sini harus ada ya. Di sini otomatis akan muncul di pin on MCU-nya ya. Oke, berapa di pin berapa? Kalau belum berarti not assigned. Baik, yang berikutnya interaction untuk kontak yang kedua ya. Yang ketiga maksudnya ya, interaction kemudian coil ya. Insert coil output pin. Nah, di sini diganti dengan 3 input pin. Oke. Di sini 3 juga pin on MCU dan normal. Kalau sudah seperti ini, kita X2 kita assignkan di pin 3 ya, di pin 3. Ini larinya ke pin 3. Oke. Kemudian X3 di pin 4 ya, karena larinya ke pin 4. Ya. Oke. Kemudian Y2 di 34. Kita lihat 34. Kemudian Y3 berada di 35 RB2. Ya, kalau sudah kita simpan, save, kemudian kita compile. Oke, tidak ada masalah karena sudah di-assign-kan. Oke. Bisa langsung kita simulasikan di Proteus atau kita cek di sini dulu ya. Kita cek di LDM Micro terlebih dahulu. Simulate, Anda pilih simulate, kemudian klik simulate lagi, Anda pilih start real time. Ya, double klik di X2, nah, Y2 nyala. Double klik di X3, nah, Y3 nyala. Anda lihat ya. X2 berlogika 1, statusnya 1, Y2 logika 1 ya, artinya menyala. Untuk matikan double klik. Untuk matikan double klik ya. Namun untuk output tidak bisa kita matikan secara manual. Tidak bisa diklik di sini ya, di Y. Gak bisa karena dia tergantung dari inputnya. Oke ya. Seperti itu. Nah, simulasinya kita selesaikan. Kemudian balik ke Proteus. Nah, caranya kita tidak perlu mengambil lagi filenya karena nama filenya masih sama. Kita tinggal menghentikan kemudian menyalakannya kembali. Nah, maka program yang terbaru akan terpilih ya. Kita lihat X2 D2 menyala ya, push button 3 D3 menyala dan seterusnya ya. Oke, karena dia adalah push button maka ditekan mengirimkan sinyal, lepas menghentikan sinyal ya. Jadi kita lihat di sini bahwa plus ini di LDM Micro adalah anak tangga yang sebelah kiri, sedangkan ground ini adalah anak tangga sebelah kanan. Sementara push button itu adalah X dan D1 D2 D3 adalah Y. Sementara di tengahnya itu adalah instruksi-instruksi yang lain ya. Oke, yang akan dikerjakan oleh microcontroller ya. Oke. Demikian, silakan mahasiswa sekalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.